Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabilatun Najwa. Izinkan saya di sini untuk menjelaskan tentang syarah dan pemahaman hadis bab 11 pada studi hadis. Definisi syarah hadis. Secara bahasa, kata syarah terdiri dari 3 huruf, yaitu sin, ro, dan ha, yang memiliki arti al-fat pembuka dan al-bayan penjelas. Sedangkan kata hadis terdiri dari 3 huruf, yaitu ha, dal, dan ta, yang berarti baru atau sesuatu yang tidak ada sebelumnya. Jika dua suku kata syarah dan hadis digabungkan menjadi sebuah frasa, maka pengertiannya dalam studi hadis adalah ilmu yang membahas tentang makna dan masuk dari hadis-hadis yang disandarkan kepada Nabi berdasarkan kaidah dalam bahasa Arab dan prinsip syarat dan prinsip-prinsip syariat sesuai dengan batas kemampuan manusia. Selanjutnya kita masuk pada pembahasannya, yaitu sejarah kemunculan syarah hadis. Kemunculan embrio ilmu syarah hadis terjadi sejak era Rasulullah, kemudian semakin berkembang di era sahabat dan tabi'in. Karya-karya syarah hadis baru muncul di era tabi'i dan tabi'in. Sebagian dari mereka mengelompokkan ucapan-ucapan Rasulullah dan sebagian lagi mengumpulkan ucapan-ucapan para sahabat. Selanjutnya yakni ragam kitab syarah hadis. Setelah mengetahui definisi dari awal kelahiran tradisi syarah hadis, maka pada bagian ini dijelaskan tentang ragam model penyarahan hadis. Identifikasi model-model kitab syarah hadis sangat dibutuhkan bagi para pengkaji hadis untuk melihat kecenderungan atau mengenali cara para pesyarah menjelaskan kandungan dari hadis-hadis Rasulullah. Selanjutnya yakni ragam kitab syarah hadis. Yang pertama, model pensyarah tematik atau maudhu'. Langkah yang umum dilakukan pensyarah hadis dalam model tematik adalah dengan mengkaji hadis-hadis Rasulullah terlebih dahulu, kemudian menentukan hadis yang hendak disyarahi baik dengan sanad maupun matannya dengan mengkelompokkan ke dalam tema-tema pembahasan yang sudah disusun. Di sini pensyarah menjelaskan hadis-hadis dengan menyesuaikan dan mengikuti batasan pembahasan yang dimaksudkan. Selanjutnya yakni model pensyarah objektif atau maudhi'. Model pensyarah ini memiliki karakteristik pada penyebutan kata qauluh atau katanya yang umumnya disebut pensyarahan sebelum menjelaskan sanad atau matan hadis dari sumber yang disyarahi. Selanjutnya yakni model pensyarahan campuran atau mizaji. Jenis metode pensyarahan ini terlihat dari struktur pembahasan di dalamnya. Secara umum, metode yang digunakan adalah dengan cara mencantumkan teks hadis dengan lengkap, baik sanad maupun matannya, kemudian diikuti dengan penjelasan dari sanad dan matan hadis tersebut. Selanjutnya kita masuk pada metode pemahaman hadis. Untuk memahami hadis Rasulullah diperlukan metode yang tepat untuk menghindari kesalahan dalam menangkap pesan di dalamnya. Yusuf Al-Qaradawi dalam Kaifa Nata'amal Ma'a As-Sunnah An-Nabawiyah menawarkan metode pemahaman hadis dengan memperhatikan sejumlah aspek, yaitu yang pertama, memahami hadis sesuai petunjuk Al-Quran. Yang kedua, menghimpun hadis-hadis yang saling terkait dalam tema yang sama dalam memahami suatu hadis. Selanjutnya yang ketiga yakni membedakan relativitas sarana dan sarana statis hadis. Terus yang keempat yakni memperhatikan makna majaz dalam hadis. Selanjutnya menggabungkan hadis-hadis yang terlihat kontradiktif, lalu mempertimbangkan latar historis hadis. Selanjutnya teknik pemahaman hadis. Dalam studi hadis,
Dikenal teknik interpretasi yang secara umum disebut ilm atau al-ma'ani. Ilmu ini berfokuskan pada pemahaman yang mendalam terhadap makna matan hadis dengan mempertimbangkan berbagai aspek kontekstual yang melingkupinya. 1. Teknik pemahaman tekstual. Pemahaman hadis secara tekstual adalah upaya memahami makna suatu hadis hanya melihatnya redaksi matan hadis saja. Yang kedua yakni teknik pemahaman intekstual. Yakni secara intekstual adalah upaya memahami makna hadis dengan cara menemukan relasi yang terjalin antara teks matan hadis tertentu dengan teks-teks hadis yang lain. Dan khobar atau dengan ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga yakni teknik pemahaman kontekstual, yakni upaya memahami suatu hadis dengan cara melihat latar kondisi dan situasi di mana hadis tersebut muncul, kemudian menghubungkan relevansinya dengan kondisi dan situasi saat ini. Selanjutnya yakni prinsip memahami hadis, yakni yang pertama prinsip konfirmatif, yaitu mengkonfirmasi makna hadis dengan petunjuk Al-Quran. Urgensi di antara hadis, tujuan dari ilmu hadis adalah mengetahui makna dan fikih hadis Rasulullah. Bahkan bisa dibilang tujuan ini merupakan kedua buah dari tematis komprehensif. Sebab dengan memahami makna dan fikih hadis syariat Islam dapat sehingga dalam pemaknanya harus dipertimbangkan hadis lain yang relevan guna pencarian makna yang komprehensif. Selanjutnya yakni prinsip linguistik, mengingat hadis terlahir dalam wacana kultural dan bahasa Arab, makna prosedur gramatikal bahasa Arab harus diperhatikan. Yang kedua selanjutnya yakni prinsip historik, yaitu memahami latar belakang sosiologis masyarakat Arab secara umum maupun situasi-situasi khusus yang melatar belakangi munculnya hadis Nabi. Selanjutnya prinsip realistik, yakni selain memahami latar situasional masa lalu di mana suatu hadis muncul, juga memahami latar situasional kekinian masyarakat. Selanjutnya prinsip distingsi etis dan legis, bahwa hadis-hadis hukum tidak saja dipahami sebagai kumpulan aturan perundungan. Lebih dari itu, ia mengandung nilai-nilai etis yang dalam. Terakhir yaitu prinsip distingsi instrumental dan intensional. Hadis Nabi di samping memiliki dimensi instrumental yang sifatnya temporal dan partikular, juga mempunyai dimensi intensional yang sifatnya permanen atau universal. Dalam hal ini niscaya untuk diketahui antara cara yang ditempuh dengan tujuan asasis yang hendak diwujudkan oleh Rasul Allah terkait dengan sabdanya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada materi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.